Kalau pemerintahan Prabowo tidak mengambil sikap, orang-orang yang menghina agama dibiarkan, menghina ulama dibiarkan, apa bedanya dengan Jokowi, saudara? Maka itu saya minta kepada pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, siapapun yang menghina agama, agama apapun nggak boleh dihina, saudara. Bukan hanya Islam, agama yang lain juga nggak boleh dihina-hina, apalagi agama Islam. Ulama nggak boleh dihina-hina, habaib nggak boleh dihina-hina. Kalau ada menghina ulama, menghina habaib, menghina agama, tangkap, betul. Sekarang saya tanya, lalu Presiden Prabowo mengambil sikap penista agama semua ditangkap, setuju tidak? Bela tidak? Kalau nggak ditangkap, apa bedanya sama Sami Mawon? Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Setelah puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang tercinta. Maka pada kesempatan ini kita sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia penyelenggara Jabar Bermunajat pada malam hari ini. Teristimewanya guru kita semua, pejuang kita, akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-habib Bahar bin Sumaid hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua para habaib kita, para alim ulama kita, para kiai, para guru, para tokoh yang hadir bersama kita di tempat ini semuanya, semoga panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan semoga Allah berkahi setiap langkah perjuangan dakwah mereka, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, hari ini begitu istimewa. Di samping ada acara pengajian, tadi sudah sama kita saksikan ada 2 akad pernikahan. Yang pertama pernikahan Habib Zain, saudara adik daripada Habib Bahar, alhamdulillah. Dan yang kedua yang barusan yaitu Ustadz Wawan Darmawan. Nah, jadi kedua saudara, yang satu adalah adik daripada Habib Bahar, yang satu lagi adalah murid dari Habib Bahar. Kita doakan mudah-mudahan pernikahan keduanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rumah tangga yang harmonis, dikumpulkan mereka oleh Allah fi kulli lutfin wa khairin wa afiyah,
dan Allah jadikan di antara mereka mawaddah warahmah serta dikaruniakan keturunan zuriatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa hadir di tempat ini. Saya datang tidak sendiri, saya didampingi oleh beberapa menantu saya. Yang sebelah kanan saya ini adalah Habib Alwi bin Sumaid. Beliau adalah keponakan Habib Bahar. Habib Alwi ini keponakan Habib Bahar dan beliau adalah menantu pertama saya. Nah, jadi saya sama Habib Bahar ada hubungan besan ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua di sebelah sana ada Habib Husain. Ada Habib Husain bin Anis As-Segaf. Ini juga saya punya menantu ya ikhwan. Dan di sebelahnya ada Habib Ahmad Muhajir Al-Idrus. Juga saya punya menantu. Sengaja sebetulnya malam ini semua menantu mau ikut, semua anak kita mau ajak saudara. Tapi karena kondisi memang tidak mengizinkan dan Allah belum izinkan untuk kita kumpul semua. Tadi sudah saya sampaikan ke Habib Bahar, karena memang kita 3 hari ini ada acara di Petamburan Habib Bahar. Besok ada penutupan pengajian ibu-ibu, lusa ada penutupan pengajian kaum bapak, hari Seninnya juga ada nisfu Sya'ban dan seterusnya. Mudah-mudahan walaupun mereka tidak hadir, tapi ketiga saya punya menantu dan putri saya hadir, ada di belakang. Putri saya yang paling besar, yang nomor 1, istri daripada Habib Alwi, Syarifah Rufaidah Syihab, hadir bersama kita di tempat ini. Jadi kita ucapkan selamat kepada Habib Zain dan Ustadz Wawan Dermawan yang sudah melakukan pernikahan, dan selamat juga buat Habib Bahar. Kita doakan agar Habib Bahar ini saudara Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah, dan mudah-mudahan perjuangannya saudara Allah jadikan perjuangan yang khair fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, malam hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengingatkan segenap umat Islam agar berhati-hati, waspada. Di zaman sekarang ini saudara sudah banyak bermunculan orang-orang yang melakukan pembenaran terhadap kebatilan dengan kalimat-kalimat yang hak. Dengan kata lain, ada yang menyalahgunakan ayat-ayat Quran atau hadis Nabi untuk membenarkan kebatilan mereka. Ini bukan sesuatu yang baru, bukan. Dulu di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha, peristiwa semacam ini pernah terjadi saudara, di mana ketika itu muncul satu golongan yang pernah diberitakan oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi dari jauh-jauh hari kepada para sahabat bahwa nanti akan datang di suatu zaman segolongan orang saudara, dia suka membaca Al-Quran, banyak puasa, banyak sholatnya saudara, tapi saudara mereka lebih suka berperang sesama umat Islam ketimbang memerangi para penyembah berhala saudara. Dan akhirnya kelompok ini muncul, itulah yang disebut kelompok Khawarij. Nah, saya tidak ingin bercerita soal Khawariknya saudara, tapi ada satu bagian menarik. Khawarik ini saudara, mereka kenapa disebut Khawarik? Dari kata kharik, mereka keluar min jama'atil muslimin. Jadi tatkala Sayyidina Ali ibn Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah dan lainnya saudara, kelompok ini enggak suka melihat Sayyidina Ali berdamai. Nah, mereka inginnya terus perang, habisi saja Muawiyah dan pengikutnya saudara. Nah, tapi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya saudara memilih untuk berdamai dan menghentikan pertumpahan darah. Akhirnya kelompok ini keluar saudara, bahkan begitu keluar dicaci maki Sayyidina Ali saudara. Sayyidina Ali dicaci maki, dikafirkan saudara, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh
dan dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan. Nah, yang saya mau cerita bukan bagian itu, tapi ada bagian menarik, saudara. Di mana tatkala mereka diberi nasihat oleh Abdullah ibn Abbas, oleh para sahabat, bahkan oleh Sayyidina Ali, supaya mereka jangan keluar, saudara, dari baiat khalifah. Mereka jangan keluar dari jamaatul muslimin. Apa mereka jawab? Mereka jawab, inil hukmu illa lillah. Jawabnya pakai ayat Quran, saudara. Jadi mereka bilang sesungguhnya ketetapan hukum itu, saudara, nggak boleh ada yang buat kecuali Allah. Jadi mereka bilang putusan khalifah berdamai itu putusan yang nggak perlu ditaati, saudara. Karena ketetapan hukum itu hanya datang dari Allah. Pakai ayat Quran, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya yang namanya hukum itu, saudara, penetapan hukum nggak boleh datang daripada siapapun kecuali dari Allah. Jadi mereka berdalih, kami ini taat kepada Allah. Pokoknya kami taati hanya hukum Allah, hanya ketentuan Allah, saudara, bukan ketentuan manusia. Sayyidina Ali itu manusia, nggak perlu kita taati, saudara. Nah, akhirnya apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Ini jawaban yang terkenal sampai saat ini, saudara. Beliau katakan, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat hak tapi ditujukan untuk kebatilan. Kalimatnya hak, ayat Quran, bagaimana enggak hak, saudara? Kalimatnya benar tapi disalahgunakan, saudara, untuk membenarkan pembangkangan khawarij terhadap khalifah, untuk membenarkan pembangkangan khawarij keluar dari jamaatul muslimin, untuk membenarkan pembangkangan khawarij terpecah daripada persatuan umat Islam. Jadi mereka gunakan ayat Al-Quran, saudara, untuk membenarkan kebatilan mereka. Nah, begitu saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini, saudara, merupakan pembelajaran untuk umat Islam agar supaya waspada terhadap pembenaran kebatilan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang hak. Waspada. Nah, zaman sekarang terjadi, saudara. Nah, saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh zaman sekarang ini. Ada orang, saudara, sering berbuat maksiat. Dinasehati, jangan maksiat, taubat, takut kepada Allah. Apa jawabnya? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Kalimat yang diucapkan oleh si pendosa tadi kalimatul haq. Yang diucapkan oleh si pendosa tadi kalimat yang benar. Innallaha ghafurur rahim, saudara. Tapi salah penempatan. Dia jadikan ayat itu sebagai dalil untuk menunda-nunda taubat. Dia jadikan ayat Al-Quran tersebut sebagai dalil, saudara, untuk apa? Untuk tidak dia segera bertaubat kepada Allah. Dia jadikan ayat tersebut sebagai payung agar dia seenak-enaknya berbuat maksiat. Allah Maha Pengampun ini. Bahaya tidak? Saya mau tanya, bahaya tidak? Mestinya orang yang pendosa bukan pakai ayat yang itu, pakai yang lain. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Jadi kalau orang banyak berbuat dosa, saudara, mesti pakai ayat yang ini. Ingat, Allah itu Maha pedih siksanya. Lalu ayat yang tadi kapan dipakai? Innallaha ghafurur rahim. Tatkala orang dia sadar, dia tobat, dia insaf, tapi dia putus asa. Ya Allah, apa diterima nih tobat saya? Ya Allah, saya mau insaf, apa iya dimaafin dosa saya? Baru pakai ayat Innallaha ghafurur rahim. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya, saudara, kalau orang banyak dosa terus berlindung di balik kalimat Innallaha ghafurur rahim, ngawur tidak? Ngawur tidak?
kalimatnya hak saudara, kalimatnya benar, tapi ditujukan untuk kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya kasih contoh lagi yang kedua. Ini kejadian zaman sekarang saudara. Ada orang malas sholat, dinasehatin sama guru, sama temennya, ayo dong sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Apa dijawab saudara? Buat apa kita sholat kalau ria? Buat apa kita sholat kalau ria? Pakai firman Allah lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita kalau ibadah kepada Allah tuh harus ikhlas, nggak boleh ria. Kalau ria Allah nggak terima. Saya nih masih ria, buat apa saya sholat? Saya sholat orang nggak diterima kok. Nantilah saya sholat kalau sudah ikhlas, kalau nggak ria lagi. Saudara, kalimat yang dipakai kalimatul hak, kalimatnya hak, tapi tujuannya batil. Dia pakai itu kalimat yang begitu hak, bagus, indah, tapi saudara digunakan sebagai dalil pembenaran meninggalkan sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, yang model begini jawab jangan. Jawab jangan. Ayo semua yang kompak, sadayana semuanya jawab jangan. Bu, pagi ibu udah pada ngantuk. Udah jam 12 malam, dingin, Bu. Udah tutup pagi Bu ya. Udah berlanjut. Jawab kapan? Harus sekarang jawab. Saudara, jawabnya gampang. Kasih tahu sama dia. Yang pertama, sholat itu kewajiban agama. Allah yang perintahkan aqimus sholat. Tegakkan sholat, nggak peduli suka atau tidak suka, susah atau senang, bahkan mau ikhlas ataupun ria, wajib sholat saudara. Karena sholat itu kewajiban agama, nggak peduli mau ikhlas, mau nggak ikhlas, mau ria, sholat wajib saudara. Nggak bisa ria dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat, haram. Sholat adalah kewajiban, suka tidak suka, senang tidak senang, saudara, suka rela atau terpaksa, ikhlas bahkan kalaupun ria, tetap wajib sholat. Kira-kira jelas ya? Jawaban yang kedua, saudara, jawaban yang kedua, justru sholat itu obat ria, saudara. Kalau udah ria nggak sholat, bagaimana sembuh itu penyakit? Ria itu penyakit hati, saudara. Harus diobati. Bagaimana mengobati hati, saudara? Allah nyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, dengan zikir kepada Allah, saudara, kata Allah, maka hati akan tenang. Hati tenang, saudara. Hati yang tenang itu hati yang sehat. Hati yang tenang itu hati yang tidak berpenyakit. Hati yang tenang, hati yang di dalamnya tidak ada ria, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada sifat-sifat yang jelek, saudara. Nah, ria itu penyakit hati. Kalau mau diobatin, bikin tenang hatinya. Bagaimana menenangkan hati, saudara? Zikir. Zikir yang paling hebat, sholat. Wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling hebat, yang paling besar adalah sholat. Nah, jadi kalau orang sholat ria, terusin aja sholat, nggak apa-apa saudara, terusin. Nanti sholatnya bakal ngobati ria dia. Hari ini ria, besok ria, lusa ria, lama-lama riaknya berkurang, lama-lama riaknya akan hilang, saudara. Kenapa? Karena sholat adalah obat untuk hati. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau udah ria nggak sholat, ya kapan baik, saudara? Pakai ngomong nanti deh kalau udah ikhlas baru aneh sholat. Kapan ikhlasnya? Kalau ikhlas, nah kalau nggak ikhlas lo nggak sholat dong sampai mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, sebetulnya kalau saya sehat, saya mau kasih contoh sampai 20 saudara. Nah, cuman saya kurang sehat, ibu-ibu sebagian udah ngantuk, ada yang tebelet kencing.
Mana kamar mandi jauh ya Bu. Ya udah saya tambahin satu lagi deh penutup, satu lagi boleh? Boleh. Ya baik saudara, masih soal sholat saudara. Ada mengatakan sholat saudara, dia katakan begini, apa orang kalau rajin sholat tuh pasti baik? Belum tentu. Ada yang ngomong begitu saudara. Ada golongan ngajarin katanya milih pemimpin berdasarkan sholatnya. Apa sholat itu terus pasti baik? Enggak. Banyak yang sholat enggak benar. Anda pernah dengar gak yang ngomong begitu? Ada gak? Siapa? Siapa? Tahu loh. Wah lu suka nonton Netflix loh. Masya Allah. Bu. Enggak begitu saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak ibu yang saya cintai, salat itu benteng dari maksiat. Salat itu benteng daripada kemunkaran saudara. Salat saudara, siapa yang menegakkan salat dia punya benteng. Dia akan jauh dari maksiat. Dia tidak akan berani berbuat maksiat saudara. Ya, tapi ada yang jawab, tapi Habib, saya punya teman rajin sholatnya 5 waktu di masjid getap, tapi main koproknya rajin juga, judinya rajin juga, judi online-nya tiap malam sampai begadang. Nah ini bagaimana Habib? Katanya sholat itu benteng, tapi ternyata ada yang sholat tetap judi, ada yang sholat tetap aja kurang ajar sama orang tua, ada yang sholat jadi pemimpin tetap aja korupsi. Saudara, jawab jangan. Jawab jangan. Tahun depan ya. Mau dijawab sekarang kan? Udah enggak tebelat kencing. Udah enggak ngantuk. Alhamdulillah. Baik nih, ini anak-anak muda nih, anak-anak muda nih semuanya. Oi. Jawab dong anak muda. Anak muda. Lu ngiri gak sama pengantin? Nah, buru-buru deh lo kawin. Amin. Mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, dientengin jodohnya, amin ya rabbal. Aminnya kenceng bu, kesian bu. Kalau punya anak udah dewasa remaja buru-buru kawinin bu. Nah mudah-mudahan ibu dapat mantu yang baik, yang solehin, yang solehat, amin ya rabbal alamin. Saudara, Allah menyatakan aqimis salah, tegakkanlah sholat. Nah, bahasa Arab tuh ada juga kalimat perintah kalau dikatakan sallu. Kalau kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu. Tapi di sini Allah enggak menggunakan sallu. Allah menggunakan aqimis shalah. Apa bedanya saudara? Kalau sallu, salatlah kamu saudara. Nah, orang yang kelihatan berdiri takbiratul ihram, ruku, sujud sepintas lalu saya kelihatan dia salat. Tapi berarti dia sudah menegakkan sholat? Belum tentu saudara. Makanya Allah katakan aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Berarti apa? Lengkapi syaratnya, sempurnakan rukunnya, husukkan pelaksanaannya, dan pada saat melaksanakan sholat jauhkan diri dari yang haram. Itu namanya aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Nah kalau orang sholatnya seperti ini, syaratnya lengkap, rukunnya sempurna, husuk dalam pelaksanaannya, dan gak bercampur dengan yang haram, tidak usah khawatir, firman Allah pasti benar, mustahil Allah berdusta. Sholat yang lengkap seperti itu, itulah sholat yang menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah. Nah lalu kalau ada orang sholat tapi tetap maksiat, dia mesti periksa sholatnya saudara. Satu, periksa dong syaratnya, periksa rukunnya. Oh salah satu rukun sholat baca suratul fatihah, periksa dong bacaan fatihahnya. Datang ke guru, ustadz, ustazah, saya mau baca nih surat al-fatihah, talaqi, saya mau baca, tolong betulin kalau bacaannya salah. Pastikan bacaan kita benar. Kenapa?
Karena surat Al-Fatihah membacanya rukun dalam sholat, saudara. Kalau bacanya nggak betul, bacanya nggak becus, pantas. Kalau sholatnya nggak jadi benteng, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Oh, sholatnya udah bagus Habib, rukunnya udah cakep, periksa syarat. Periksa. Salah satu syaratnya apa, saudara? Kita mesti bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita mesti punya wudu. Periksa wudunya udah betul belum? Oh, udah betul Habib. Nah, kalau begitu periksa airnya bersih apa enggak yang dipakai. Udah diperiksa Habib, bersih. Nah, kalau begitu lihat itu air dari mana? Dari sumur, Beb. Ngambilnya pakai apa? Pakai mesin, Beb. Mesinnya pakai tenaga apa? Pakai tenaga listrik, Beb. Listriknya dari mana? Nyolong. Itu dia tuh, kena tuh. Pantas saja sholatnya nggak jadi benteng. Kira-kira jelas gak? Oh enggak, Beb, syaratnya udah bagus, listriknya bayar. Wah, cakep gak tuh? Cakep gak? Periksa. Oh, kalau begitu periksa khusyuk gak selama ini sholatnya. Oh, selama ini sholat mikirin utang melulu, Beb. Kita udah lupa mengutang, tapi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar langsung inget sama utang. Kadang-kadang begitu, kita lupa, begitu masuk sholat inget, kita lagi enek sama orang, udah lupa, udah begitu sholat ini, kurang ajar tuh orang tuh. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ya kalau sholatnya begitu pantas tidak jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Periksa lagi. Oh enggak, Beb, alhamdulillah insya Allah khusyuk lah. Saya enggak mikirin macam-macam kalau sholat. Udah mendekatkan diri kepada Allah, Beb. Ya kalau gitu periksa. Anda waktu sholat tutup aurat gak? Tutup, Habib. Pakai apa tutupnya? Pakai pakaian, pakai mukena, pakai kain. Saudara, baik beli kainnya di mana? Di toko. Duitnya dari siapa? Dari suami. Suami dari mana tuh duit? Korupsi. Kena lagi tuh, kena. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa. Allah itu bagus, saudara. Allah nggak terima apapun kecuali yang bagus, yang baik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau ada yang bilang ada orang sholat tetap korupsi, saudara, iya, yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan firman Allahnya, yang salah manusianya. Kenapa dia tidak jadikan sholat sebagai benteng dari perbuatan keji dan munkar? Betul? Iya, makanya tuh hati-hati tuh. Tuh ngelawak-ngelawak begitu, saudara, itu pelecehan, penistaan. Dan sudah kita laporkan, saudara. Tinggal kita tunggu aja prosesnya. Saya nggak bakal biarkan siapapun yang coba-coba menista agama di negeri ini akan kami proses, saudara. Di Indonesia ini sudah terlalu banyak yang menista agama, saudara. Dulu, saudara, ada mantan presiden Indonesia perempuan. Dia hina, saudara, salah satu rukun iman. Kita laporkan, saudara. Siapa bilang tidak kita laporkan? Sampai sekjen partainya datang ke pesantren saya, minta Habib salam dari ibu, tolong laporannya dicabut. Saya bilang nggak bisa. Suruh dia tobat dulu. Suruh dia minta maaf. Dia sesali dia punya perbuatan, baru kita cabut. Kalau enggak. Ada lagi jenderal, saudara. Ada jenderal, saudara. Ini jenderal sukanya perang lawan baliho. Kalau lawan saya nggak berani, lawan baliho berani, saudara. Apa dia bilang? Dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Lah kok Tuhan diorangkan? Tuhan memang bukan orang, goblok. Betul? Tuhan bukan orang, pakai bilang Tuhan bukan orang Arab. Nah, kalau Tuhan bukan orang Arab, lalu menurut ente orang apa? Orang Cina, orang India. Dasar kunyuk loh. Pokoknya orang Sunda kalau bilang kunyuk juga udah paham dah. Kacau tidak? Kacau tidak? Allah tuh bukan orang. Allah itu zat yang maha kuasa, saudara, yang menciptakan kita semua. Ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan kita bersikap tasbih atau tajsim. Apa itu tasbih? Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu tajsim? Tajsim itu menjasmanikan Allah dalam bentuk, saudara. Nggak boleh, saudara. Nah, jadi yang begini kita laporin kok. Cuman karena dia jenderal dilindungi rezim ketika itu yang nggak diproses. Tapi tetap kita laporkan, saudara. Enggak, kita nggak diam. Nah, terus ada lagi satu betina, saudara.
Orang partai juga saudara. Dia bandingin saudara yang namanya syariat sama konde perempuan, kan kurang ajar. Saudara, ini apa lagi maksudnya? Ada lagi menteri saudara. Menteri menyamakan yang namanya azan dengan gonggongan anjing. Dia bilang kalau dalam satu komplek azan bersaut-sautan, saudara tuh kayak anjing dalam satu komplek pada menggonggong, kan ribut. Kurang ajar gak? Kita laporkan. Cuman karena dilindungi presiden ketika itu nggak diproses. Kita laporkan. Sekarang kena gara-gara korupsi. Alhamdulillah. Mampus. Enggak, saya kalau sama orang-orang yang menista agama enggak boleh saudara. Kita berlembut-lembut, enggak, suruh tobat. Saudara, dulu lagi ada penceramah saudara. Kalau ceramah saudara ngajak orang kafir berjamaah. Bagaimana caranya? Dia ledek Nabi. Saudara-saudara, Nabi itu dulu rembes. Masih kecilnya tuh ingusan, korengan, kurang ajar. Dia bikin orang ketawa saudara. Begitu dia hina Nabi, orang ketawa yang hadir murtad semuanya saudara. Nggak boleh. Yang begitu kita laporkan. Enggak, saya nggak peduli. Dulu Gus Dur mengatakan saudara, kitab suci yang paling porno di dunia itu Al-Quran. Kita lapor. Siapa bilang tidak kita lapor saudara? Sampai 157 kiai dari Jawa Timur menulis surat pernyataan sikap mau dikirim kepada Gus Dur untuk diminta bertaubat saudara. Nah itu surat diantar oleh Gus Lutfi Basori Alwi, datang ke rumah saya, Habib antarkan kami untuk mengantar surat ke Gus Dur. Saya antar, saya duduk di depan Gus Dur, diserahkan itu surat dan dibacakan saudara. Nah akhirnya Gus Dur saat itu janji, ya sudah Gus Dur yang mau klarifikasi ke kiai-kiai saudara. Tapi sudah kita sampaikan saudara. Nggak ada, saya nggak pilih-pilih bulu saudara, mau presiden kek, mau jantan, mau betina saudara, mau jenderal kek, mau menteri kek, kalau coba menghina agama, proses hukum nggak boleh dibiarkan, betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, takbir. Ini ada lagi nih yang suka menghina-hina malaikat saudara. Tadi cerita malaikat disuruh-suruh media. Malaikat dikontak saudara, apa menghina-hina malaikat? Malaikat itu termasuk min sya'airillah, siar-siar Allah. Haram kita menghinakan malaikat saudara, murtad. Hati-hati, jangan coba-coba saudara menghina malaikat, merendahkan malaikat saudara. Pakai ngomong bisa ngontak malaikat maut bisa diusir. Ari lu bomenyan. Nah, jadi ini di Indonesia nih saudara, masya Allah, kok enteng banget ya. Orang hina-hina agama, ada apa? Nah ini ada lagi nih penghinaan model baru sekarang saudara. Apa penghinaan model baru? Bikin maulid, bikin Isra Mi'raj saudara, tapi pakai dangdutan, pakai jaipongan di atas panggung saudara. Artisnya ketek kelihatan, udah bulunya panjang, perut diumbar saudara, pantat kemana-mana, joget bareng, yang joget pakai piki, pakai kain, nyawer, masukin duit ke kutangnya saudara. Apa? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara sakral, acara mulia, nggak boleh dicampur dengan maksiat, kurang ajar. Itu yang begitu saudara, hukumnya bukan hanya sekedar berdosa. Dia menghinakan agama, dia menghinakan maulid Nabi, dia menghinakan Isra Mi'raj Nabi, wajib taubat, wajib syahadat lagi. Dan yang begini saudara harus dilaporkan, diproses biar panitianya tahu diri. Nah jadi makanya saya katakan ini model penghinaan gaya baru saudara. Nah maka itu kita kembali, kalau bikin maulid saudara, bikin maulid, bikin baca Quran, baca selawat, baca rawi saudara, baca qasidah, ajak saudara ulama-ulama untuk menyampaikan nasihat agama. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang kalau bikin acara saudara, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ada artis diundang pakaiannya nggak senonoh, diri di atas goyang saudara yang erotis. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Jadi yang begitu itu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang begitu, rubuhin panggungnya saudara. Saya ajak umat Islam, ada yang model begitu, rubuhin.
saudara. Dia mau Isra Mi'raj, dia mau maulid, kok dikotori dengan maksiat di atas panggung, terang-terangan depan umat, biadab, kurang ajar. Saya nggak terima itu saudara, sakit hati kita ngelihatnya. Ini gara-gara apa nih saudara? Gara-gara saudara pemahaman PKI dibiarkan. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama. Kita diadu domba saudara. Nah mereka ini yang bikin keruh saudara. Nah akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada kiai, bahkan kurang ajar kepada acara-acara maulid dan Isra Mi'raj. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Saya mau tanya semua, siap bela agama, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, takbir. Dulu Al-Quran dihina oleh Ahok saudara, kita turun rame-rame, dibela sama presiden. Ahok ketika itu dibela presiden, dibela Kapolri, dibela saudara oleh Panglima TNI, dibela oleh partai-partai besar, dibela oleh konglomerat, dibela habis-habisan. Tapi karena umat Islam bersatu saudara, ada aksi 411, ada aksi 212, akhirnya Ahok bisa kok masuk penjara. Nah, kalau ada yang nanya, lalu kenapa Habib yang belakangan kok pada nggak masuk penjara nih? Banyak yang kita laporin. Ini yang paling akhir nih, ada Abu Jahannam lagi nih, ngomong seenaknya. Dia bilang apa saudara? Dia bilang orang-orang kalau masuk Islam saudara kecerdasannya menurun karena nggak makan babi. Kurang ajar, yang begini masih hidup aja saudara. Buru-buru biar mati dah, amin. Mati dalam kehinaan, amin. Bukan kita nggak laporkan, kita laporkan, tapi nggak diproses kok. Makanya saya sekarang lagi sampaikan protes ke istana. Dulu 10 tahun di zaman Jokowi saudara, penghina agama, penghina ulama, semua kita laporin, nggak ada yang diproses. Nggak ada, kecuali Ahok aja tahun 2017 saudara. Selain itu nggak ada. Nah sekarang saya mau tanya, di zaman Prabowo apa masih mau begitu? Apa masih mau begitu orang-orang semacam ini dilindungi? Ya jangan dong. Nah, kalau pemerintahan Prabowo tidak mengambil sikap, orang-orang yang menghina agama dibiarkan, menghina ulama dibiarkan, apa bedanya dengan Jokowi saudara? Maka itu saya minta kepada pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, siapapun yang menghina agama apapun nggak boleh dihina saudara. Bukan hanya Islam, agama yang lain juga nggak boleh dihina-hina, apalagi agama Islam. Ulama nggak boleh dihina-hina, habaib nggak boleh dihina-hina. Kalau ada menghina ulama, menghina habaib, menghina agama, tangkap betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau Presiden Prabowo mengambil sikap penista agama semua ditangkap, setuju tidak? Bela tidak? Kalau nggak ditangkap, apa bedanya sama? Apa bedanya sama Sami Mawon? Na'udzubillah min dalik. Jangan dibiarkan ya kawan. Maka itu saya paling nggak terima kalau ada penistaan agama semacam itu, nggak boleh saudara. Nah dulu seperti Gus Dur mengklarifikasi, kemudian seperti Gus Muafik itu ya ikhwan yang bilang Nabi rembes, akhirnya klarifikasi dan minta maaf. Sebetulnya kalau udah minta maaf selesai, kita nggak proses, enggak, kita nggak laporin. Kalaupun udah kita laporin, kita cabut saudara. Berarti dia sudah sadar, insaf, mau bertobat. Tapi kalau nggak mau bertobat, nggak mau insaf, kejar, jebloskan mereka ke penjara saudara. Nah ini akan kita laporkan ke presiden, akan kita laporkan semua daripada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR saudara, supaya mereka peduli, jangan agama dipermainkan. Baik, saya mau tanya semua, waktu di zaman Ahok kita rame-rame turun bela Al-Quran, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Nah kalau besok nih Nabi dihina lagi, Allah dihina lagi, Al-Quran dihina lagi, saya ajak turun, mau tidak? Siap tidak? Betul? Betul?